Lagi-lagi kabar buruk menyelimuti sebuah komunitas yang paling damai, tentram, baik, dan saling menjaga, saling menghormati, dan saling gak mau ngedrama, dan saling gak mau ngegoreng se-Indonesia. Komunitas apa itu adalah komunitas? Ya, komunitas itu. Dan lagi-lagi oknum di dalam komunitas terbaik sedunia itu melakukan sebuah kegiatan rutin mereka tiap bulannya, yaitu minimal sebulan sekali ngedoxing idolanya. Di video kali ini gue nggak akan bahas siapa yang didoxing, bagaimana kena doxingnya, apakah informasi yang didoxing benar apa enggak, dan lain-lainnya. Enggak, gue nggak akan bicarain itu. Yang akan gue ngajak ngobrol kalian adalah tentang doxingnya itu sendiri yang berangkat dari kasus ini. Seberapa parah orang-orang di internet itu nggak paham atau pura-pura bego nggak ngerti tentang doxing. Karena kenapa? Karena gue lihat konten-konten di internet tentang kasus ini tuh, wow, nggak tahu ya, kayak berusaha sarkas, berusaha satir, atau emang nggak ngerti itu. Gue melihat sebuah postingan, tetap semangat, pip, terus muka dia ditaruh di situ. What? Enggak, gue nggak melihat itu ada tendensi untuk menjadi unironical karena postingannya bener-bener isinya hal-hal yang semangat, hal-hal dari hati gitu, tapi dipajang foto aslinya. Terus gue nemu ya satu video TikTok yang ngebahas tentang hal itu, disebarin tuh informasi-informasi pribadinya, terus dia bilang dengan bangga, ini bukan doxing, ini cuman sharing. What? Belum lagi isi komentar-komentarnya yang menurut gue tuh emang orang-orang mesti diberikan perhatian lebih gitu sama guru BK atau guru BP ya. Masa dibilang di komen, kalau fisiknya bagus mah nggak apa-apa di doxing. Ya elah, mukanya bukan om-om, jadi nggak apa-apa kalau mukanya disebar, nggak bakal ada yang ngatain. Dan sejenis-sejenisnya yang man. Maka gue semakin yakin bahwa banyak homo sapiens di sekitar gue itu emang nggak ngerti doxing dan nggak tahu bahayanya doxing. Dan ya lebih banyak yang nggak taunya daripada pura-pura begonya. Jadi gue akan coba sharing dan ngajak ngobrol kalian. Mungkin kalian selama ini nggak tahu atau salah paham dan salah pengertian atau tidak memikirkan bahaya-bahaya dari kegiatan ini, sehingga kedepannya kalian bisa lebih memanfaatkan waktu kalian dengan lebih baik gitu. Daripada nyari-nyari informasi tentang orang, mending cari gitu daftar masuk kerja gimana gitu kan, lowongan kerja di sini ada banyak gitu, mungkin bisa iseng-iseng lempar CV gitu. Oke, kita akan mulai dari definisi dulu. Dox atau doxing itu ya bahasanya bukan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Inggris internet, yang artinya itu menyebarkan informasi rahasia sensitif pribadi ke internet atau publik tanpa perizinan. Apa aja sih contoh-contohnya? Gampangnya ya semua tentang seseorang atau tentang pribadi tersebut. Enggak. Bukan cuma nomor KTP, nomor telepon, alamat rumah. Ya, itu benar. Tapi bukan itu aja. Nama gua, muka gua, email gua dulu sekolah di mana, siapa nama orang tua gua, dan lain-lainnya itu bisa menjadi informasi pribadi yang nggak semua orang perlu tahu dan berhak untuk tahu. Dan ketika lu ngebuk-ngebuk internet dan lu berhasil menemukan, itu bukan semacam kartu bebas lu untuk nyebarin ulang ke orang lain. Segala informasi pribadi yaitu suka-suka si pribadi itu sendiri, mau sebar apa enggak. Nah ini, suka-suka pribadi itu sendiri mau sebar apa enggak. Misalnya gue ngasih nomor telepon gue ke elu, berarti gue memberikan izin elu untuk mengetahui informasi pribadi gue, yaitu berupa nomor telepon. Tapi gue tidak memberikan izin elu untuk menyebarkan nomor telepon gue ke orang lain. Jadi kalau ada orang lain minta nomor telepon gue, berarti elu izin ke gue dulu. Kalau gue bilang oke, ya udah. Kalau gue bilang nggak oke, ya udah nggak oke. Nah, bocil-bocil internet tuh kayak menganggap ketika mereka menyelam handal sekali sampai ke karang laut dan akhirnya mereka nemu kraken, dan di dalam mulut kraken itu ada nomor telepon gua misalnya, mereka itu kayak harta karun gitu, kayak wah ini dia nih hasil penyelamku gitu, maka akan kutunjukkan ke dunia gitu biar orang-orang mengakui kekuatan skill penyelamku. Don't do that. Jangan lakuin itu. Jadi otomatis kalau misalnya ada orang yang bahkan merahasiakan mukanya untuk kepentingan apapun itu, dan tiba-tiba kalian bisa tahu mukanya kayak gimana, bukan jadi kalian bebas untuk nyebarin inilah mukanya, terus pakai embel-embel stay strong. Nggak masuk akal. I learned the hard way. Gue juga dulu nggak ngerti tentang etika ini. Nggak ada yang ngajarin gue. Di sekolahan juga kayaknya nggak semua sekolah ngajarin hal-hal kayak gini. Ya gue dulu goblok gitu. Gue sebarin nomor HP orang asal-asalan. Gue upload foto orang asal-asalan. Tapi dari situ gue belajar dan gue berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Dan ini mungkin kesempatan besar juga buat kalian untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Nah, pertanyaan besarnya, apakah doxing melanggar hukum? Gue nggak tahu. Ya, ini mungkin bisa tanya ke ahli hukum. Karena gue nggak terlalu menguasai hukum di Indonesia. Tapi gue baca-baca berita dari luar, doxing itu sendiri tidak melanggar hukum. Tapi kegiatan mendoxingnya itu bisa. Jadi kayak di Amerika deh, kayak yang terjadi misalnya terjadi harassment. Nah itu dari doxing ke harassment, nah harassmentnya kena, atau ada semacam stalking, atau ada impersonate dan lain-lainnya, itu nanti bisa kena. Dan itu ya kegiatan lu di internet itu istilah slangnya doxing, tapi secara hukum istilahnya beda lagi dan lain-lain, dan ribet lah intinya, ya bersinggungan lah. Tapi baiknya kalian tanya sendiri sama pakar hukum, atau kalian yang mungkin kuliah hukum dan ngerti perundang-undangan atau hukum, silakan bantu gue di komen di bawah. Correct me if I'm wrong, gue emang gak terlalu deket-deket banget sama komunitas
komunitas ini sama makhluk-makhluk ini gitu. Tapi kayak bener-bener deh, mereka tuh kayak punya misi besar gitu untuk nge-reveal muka banyak orang ke internet. Why? Bisa masuk portofolio apa gitu, jadi masuk CV gitu. Modal searching Google atau nyelam-nyelam Facebook orang, nyelam-nyelam Twitter orang. Maybe you need help. I don't know, seek help. So ya gue hanya turut bersedih, dan gue jujurnya juga makin sedih karena gue tahu ternyata isinya orang-orang yang bangga bahkan mungkin dengan kelakuan-kelakuan doxing mereka, kegiatan-kegiatan mereka mengumbar-umbar informasi sensitif pribadi dan rahasia seseorang ke internet atas nama I don't know apa konten, biar banyak komen statusnya, biar banyak notifikasi, biar dibilang legend sama tongkrongannya di grup WA, di circle-circle-nya. I don't know. Ini kesempatan besar buat lo untuk stop. Kesian. Please banget isi komennya nggak perlu ngebahas siapa yang diomongin, tapi kita bahas kelakuan yang aneh-aneh yang nyebar-nyebarin ini aja lah ya. Kalau kalian suka, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Kalau kalian mau support langsung secara lebih, kalian bisa klik tombol join atau gabung, sehingga kalian bisa join Discord dan ngobrol-ngobrol sama gue dan diskusin berbagai macam topik kayak gini sebelum ini jadi video. Dan ya silakan kalian koreksi gue kalau gue ada keliru atau salah, dan kalian juga bisa kasih update atau your point of view about this matter in the comment section below. Dan ya, gue No Bening, sekian Radio Singham, dan untuk kita semua, stay clean and sound.